Baik, selamat malam para penonton setia saya. Hari ini saya mengundang tamu istimewa. Kalau dulu yang saya tahu namanya adalah Kepala Balai Arkeologi. Tapi untuk lebih jelasnya, silakan teman saya sekaligus juga ini, teman saya ngajar di USU juga, silakan dikenalkan dirinya secara lengkap Pak Ketut. Silakan. Oh ya, terima kasih Pak Lister. Nama saya Ketut Wiradnyana. Jadi lahir di negara Bali, di Jembrana, Bali, sana Kabupaten Jembrana, 55 tahun yang lalu. Jadi mungkin sebentar lagi 56. Jadi sudah barang cagar budaya lah diduga, kan begitu. Sudah lebih 50 tahun ya. Ya, pendidikan di arkeologi, di antropologi, ilmu sosial, kemudian terakhir banyak penelitian di Aceh, gitu. Kemudian juga di Sumatera Utara lebih banyak di Nias dan Samosir. Itu sementara yang bisa dapat disampaikan Pak Lister. Jadi jabatannya apa sekarang Pak? Ya, Balai Arkeologi per 1 Januari 2022 itu gabung ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulu Balai Arkeologi di bawah Balitbang, Dikbud, Kemendikbud, itu sekarang di bawah OR, Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra namanya. Kantor ini itu jadi dicanangkan untuk menjadi kantor untuk semua peneliti BRIN yang ada di Sumatera Utara. Nah, peneliti BRIN yang ada di Sumatera Utara yang sudah mendaftar di sini, itu yang sudah artinya sudah datang kemari itu dari Balai Bahasa, dari Kehutanan, dari Kominfo, itu di samping orang arkeologi itu sendiri. Jadi memang tidak lagi menangani kalau ada laporan-laporan, jadi murni penelitian. Ini yang satu kekeliruan saya pikir daripada BRIN. Jadi ada tugas-tugas Balai Arkeologi dalam konteks awal-awal penelitian, entah peninjauan, entah itu laporan masyarakat. Jadi laporan masyarakat dalam kaitannya dengan penelitian awal pada misalnya seperti itu. Jadi itu belum bisa dipenuhi hingga hari ini. Kemudian juga perpindahan dari Dikbud ke BRIN, pegawai-pegawai arkeologi ini belum semuanya tuntas juga. Jadi masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum selesai. Jadi belum sip betul kita di BRIN. Gitu. Oh gitu ya. Jadi bidang kajiannya berarti meluas jadinya Pak. Ya, jadi bukan kantor arkeologi. Jadi semua yang peneliti yang di bawah BRIN, semua peneliti di bawah BRIN itu berkantor di sini nantinya. BRIN ini di bawah apa? Di bawah presiden langsung. Oh, langsung ya. Jadi kepala BRIN itu setara dengan menteri dia. Oh, berarti Pak Ketut ini bukan pegawai daerah ya? Pegawai pusat. Bukan. Jadi pegawai pusat dari dulu pun waktu di Balar pun pegawai pusat. Iya. Ya, gitu. Mungkin gini Pak Ketut, mungkin udah berubah tupoksi sedikit dari perubahan nama badan. Tapi selama ini kan yang saya tahu Pak Ketut ini Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara Aceh ya? Ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. 5 provinsi. 5 provinsi ya? Ya, kemarin. Nah, sekarang itu boleh ke seluruh Indonesia pun boleh. Kalau kita mau bisa menghasilkan proposal, kemudian atau kita dilibatkan di mana saja bisa. Jadi nggak difokuskan ke 5 provinsi lagi? Atau tetap tidak boleh keluar? Boleh, ya. Boleh ya? Oke, jadi karena saya tahu Pak Ketut ini arkeolog ya, kemudian juga sampai jenjang pendidikan S3 doktor,
Mungkin Pak Ketut bisa cerita lah sedikit tentang kekayaan peninggalan-peninggalan arkeologi di Sumatera Utara, Aceh, dan 3 provinsi lainnya tadi yang selama ini yang Pak Ketut tahu. Ya, kalau kita bicara arkeologis kan kita bicara tentang peninggalan budaya orang-orang masa lalu kan itu. Jadi ansih fisik. Ansih fisik gitu. Nah, peninggalan budaya masa lalu kalau kita lihat dari morfologi, dari bentuk dan teknologi, yang tua itu kita temukan di Nias bagian utara, sekitar Das Mujoi, daerah aliran Sungai Mujoi. Kemudian di Kuantan Sengingi, Riau. Riau ya. Ya, di Das apa namanya? Nanti saya ingat itu di Kuantan Sengingi. Ya. Apa itu temuannya Pak di situ? Alat-alat batu yang teknologinya teknologi paleolitik. Kalau kita mengacu kepada hasil dating di Sumatera Utara, Aceh itu pada periode yang lebih muda, yang pertengahan itu sekitar 12.000. Jadi ini lebih tua daripada itu teknologinya. Kalau penelitian dari orang luar itu pernah ditemukan di Sumatera Barat, itu gigi manusia yang umurnya sekitar 30.000 tahun yang lalu. Di gua Lidah Pait. Gitu. Pait Lidah gitu. Itu di Sumatera Barat. Di gua ya, Sumatera Barat. Di gua, ya. Tapi Sumatera Utara kan berarti belum diteliti juga semua gua-gua dan peninggalan megalitik yang belum. Termasuk yang di Pakpak kita. Karo pernah kita survei juga, sebenarnya belum tuntas semuanya. Pakpak juga belum. Gitu. Jadi kalau kita di Pakpak Barat dan di Dairi itu Pak Ketut, itu belum pernah dilakukan penelitian atau eksplorasi pun belum ya? Pernah ada sedang dilakukan penelitian, tapi berkaitan dengan tinggalan-tinggalan pada masa-masa yang lebih muda. Memang ada di sana pendataan tentang mejan dulu pernah kita lakukan. Kemudian belakangan tentang pertulisan, berbagai pertulisan yang ada, pustaka ya. Itu. Itu. Kalau data yang lebih tua belum pernah kita lakukan. Yang menarik daripada Pakpak Dairi gitu adalah di Humbang itu kan juga tidak terlalu jauh dari wilayah Pakpak ya kan? Berbatasan itu. Ya, itu ada penelitian Moleni itu kira-kira 6.000 tahun yang lalu tuh sudah ada aktivitas pertanian sederhana di sana. Jadi kalau itu kita bandingkan dengan di Gayo, itu kayaknya Pakpak itu wilayah pertengahan lah, tidak jauh berbeda dengan Karo. Kira-kira begitu. Kalau di gua-gua itu apa kira-kira yang bisa diteliti di situ? Karena di Pakpak itu banyak sekali gua. Oh ya, justru itu kita belum tahu ya kan? Kita belum tahu. Yang banyak itu di gua-gua itu kan menghasilkan biasanya kalau gua-guanya ideal dalam kaitannya mudah mendapatkan tempat tinggal, jadi memenuhi persyaratan-persyaratan yang ideal bagi tempat tinggal, seperti kering lah, bahan pangan dekat lah semacam itu. Mudah di sana tempat tinggal yang ideal. Ya, kalau kita sekarang kan kayak dekat rumah dengan pasar, gitulah kurang lebih ya kan. Nah itu budayanya bisa sangat tua, bisa puluhan ribu tahun, bahkan juga bisa sampai periode-periode milenium kedua, seperti yang di Nias itu. Pada sekitar abad 14 mereka masih ada yang di gua. Jadi sejauh ini kerjasama Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat belum pernah dengan Bala untuk melakukan eksplorasi. Belum pernah. Kenapa enggak dicoba kerjasama?
tampaknya tahun kemarin kita coba juga datangin Dinas Kebudayaan. Ya. Kebetulan kita didampingi oleh Ibu siapa jadi kasih itu. Saya lupa itu. Kita juga kayaknya agak kurang bersemangat kebudayaan di Pak itu. Iya, iya. Ya, untuk apa? Mengembangkan potensi wilayahnya. Itu yang kira-kira. Itu semacam apalah kesimpulan sementara ya. Ya, ya, paling tidak di apa waktu kita datang ke sana beberapa aspek itu juga tidak dikerjakan gitu. Ya, itu. Seperti apa umpamanya pembentukan tim ahli cagar budaya dan apalah sebagainya itu. Jadi potensi kebudayaan, database lah paling tidak. Ini kan penting untuk kita tahu apa yang harus kita bisa lakukan. Kalau kita udah tahu potensi, baru kita bisa mau yang mana kita kerjakan. Oh, ya, jadi kan? Tim ahli cagar budaya pun belum ada dari Pak Barat dan Dairi? Secara khusus belum. Belum ya? Itu pun ya Pak. Dan itu kan perintah undang-undang sebenarnya. Iya. Apa untungnya kalau ada tim ahli cagar budaya? Minimal ada budaya-budaya yang bisa segera diselamatkan, yang segera bisa dilestarikan. Kemudian kita punya apa namanya dasar hukum untuk pengelolaan, pengeluaran anggaran, pengelolaan kalau tingkatnya umpamanya peringkatnya provinsi atau nasional, justru anggarannya dari pusat. Iya. Banyak aspek yang diuntungkan. Jadi dana DAO pun bisa diperoleh ya kalau ada tim ahlinya ya? Ya itu. Itu tim ahlinya orang pemerintah daerah atau bisa orang perguruan tinggi atau dari orang-orang siapapun bisa. Bisa ya? Siapapun bisa. Yang penting dia lolos sertifikasi, ya kan? Oh, mengesahkan siapa? Dari pusat? Nanti di pusat ya. Di pusat Jakarta. Cuman usulnya dari daerah ya? Dari daerah. Jadi sekira-kira anggarannya per orang itu sekitar 15 juta lah. Jadi sampai sekarang yang Pak Ketut tahu belum ada dari Dairi dan Pak Barat ya? Ya, ada satu orang itu tapi dibiayain provinsi ya. Siapa namanya itu? Penggiat budaya. Oh. Ya, tapi itu tidak cukup karena minimal ada 5 orang. Iya ya. Ya kan? Berarti. Nah, yang sebenarnya yang paling penting punya enggak database apa saja yang ada di sana? Iya. Guanya mana saja, mana gua yang potensi dan tidak. Iya. Mungkin itu menentukan itu pun mungkin nggak bisa mereka kalau nggak dilakukan eksplorasi. Ya justru itu. Sekarang itu kan mereka bisa menganggarkan itu untuk tahu potensinya. Iya. Ya kan? Ya, jadi perlu dianggarkan itu. Jadi untuk tahu potensi, kemudian bayangkan kalau kita menemukan situs yang seperti di Aceh Tengah. Iya. Dan itu kan sudah apa namanya kalangan internasional membantu kita dalam konteks penanganan itu. Tapi awalnya pemerintah daerah ya? Jauh lebih baik gitu, apalagi di BRIN ini anggarannya berbeda dengan di Dikbud. Iya. Agak susah. Jadi kalau peran pemerintah daerah lebih diutamakan gitu. Jadi kalau kita bisa survei apa saja yang ada, kita punya plotting datanya apa gitu, kan jauh lebih enak. Iya. Kalau secara teknis untuk identifikasi dan survei dan eksplorasi, saya pikir tidak susah karena masih banyak orang-orang tua yang bisa menunjukkan misalnya titik-titik di mana itu masihnya. Ya, jadi kalau sudah diidentifikasi saja pun pertama orang sudah tahu. Jadi tidak hanya menyebut-nyebut nama, tapi kalau ada semacam ahli untuk ikut survei kan dia tahu ada tanda-tanda mungkin ya secara ilmu potensi untuk diteliti lebih lanjut mungkin ya. Kira-kira mana yang harus bisa dieksplorasi lebih awal kan dijauhkan gitu kan. Ya, itu justru menarik dan itu kan bisa dijadikan objek wisata. Iya. Bisa. Kalau datanya memang menarik itu seperti halnya Aceh Tengah,
Itu Iya, dijadikan objek wisata open site museum. iya, iya, iya. Iya. Baik, Pak Ketut. Jadi saya nggak tahu juga ya, karena saya bukan orang pemerintah daerah setempat, tapi dari Pak Ketut saya tahu bahwa penelitian yang terkait dengan peninggalan-peninggalan nenek moyang, terutama di kampung saya, di Dairi dan Papak Barat, itu boleh dikatakan masih minim lah ya, Ya. minim. Ya. Nah, apa menariknya kalau kita lakukan penelitian di Pakpak, Dairi dan Pakpak? Nah, ini kan Iya, yang jadi apa namanya interpretasi saya awal itu bahwa orang-orang yang bermigrasi dari Aceh Tengah itu ada kemungkinan mereka sudah punya jalur yang namanya Aceh Tengah, Karo, Pakpak itu jalur satu budaya dia. iya, bisa dari Singkil juga Pak Ketut. Ya, ya, itu kan pada masa periode belakangan kalau Oh dari gitu ya. Singkil. Iya, iya. Periode yang lebih tua, yang masa prasejarah itu, jalur pegunungan ini. Oh bukan dari Barus, Artinya, oh Barus belakangan jauh lebih belakangan ya. mudah. Iya, 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 jauh lebih mudah. Tapi iya. bagaimana apa identitas orang Pakpak itu sendiri? Makanya Iya. kan yang saya tahu bahasa Pakpak dengan bahasa Karo tidak jauh berbeda. Termasuk dengan Gayo Alas, ada kemiripan. Ya, ya, itulah artinya. Itu bahasa Karo dengan bahasa Gayo sekitar 2000 tahun yang lalu baru pisah. Iya, iya. Dulunya satu bahasa mereka. Iya. Artinya apa? Artinya identitas Pakpak Dairi bisa kita kenali kalau kita menemukan gua-gua yang kira-kira sama dengan di Gayo. Iya. Kenapa ada kemungkinan itu? Karena jauh sebelum 2000 tahun yang lalu, ini sudah menjadi satu dia, Iya, satu iya. komunitas, Betul, betul. gitu. Dan Hanya perlu pembuktian, ya iya. kan? Dan tanda-tandanya ada itu tadi dari segi linguistik itu mirip sekali memang. Alas, Pak, Gayo, Karo itu lebih apa namanya lebih banyak kosakatanya yang sama dibanding Ya, misalnya dengan Toba dan Mandailing. ya karena Toba memang belakangan bermigrasi. Oh gitu ya. Bukan Ya, mereka paling agak tua. berbeda. Agak lebih mudah, Oh agak lebih jauh muda. lebih mudah. Jadi eksistensi orang Karo, orang Pakpak itu dalam interpretasi saya itu jauh lebih tua, lebih dulu menepati Sumatera Iya ya. dibandingkan Itu hasil Toba. penelitian ya sementara ya. Ya sementara begitu. Tapi ini kan perlu bukti. Kemungkinan itu besar sekali, gitu loh. Iya iya. Nah ini yang perlu disadari pemerintah daerah dalam rangka penguatan identitas. Iya iya. Gitu. Jadi identitas itu di identitas awal. Kalau dalam konteks perdagangan ya pasti nanti Barus umpamanya Toba, Bujakran, nanti apa namanya Balige, nanti jalur dari timur itu punya peran. Yang namanya Panjalasira itu ya kan, nanti punya peran. Tapi itu masanya belakangan dia. Iya ya. Jadi berarti banyak yang harus dieksplorasi ya, yang diteliti di Sumatera Utara, juga di kampung saya tadi di Dairi dan di Papak Barat ya, tentang peninggalan-peninggalan nenek moyang orang-orang tua zaman dahulu ya. Ya, ya. Nah, pertanyaan sekarang kalau saya tanya Pak Lister, Pak identitas Pak Lister itu Pak itu dari mana? Iya. Jadi, ya kan? apa kira-kira saran dari Pak Ketut untuk orang Pakpak atau untuk pemerintah daerah supaya peduli orang dengan itu, bahwa peninggalan itu menggambarkan juga identitas. Ya harus disurvei, harus diteliti. Harus Kalau diteliti tanpa ya. disurvei, tanpa diteliti, ya kan kita hanya bisa tahu ada konsep tentang Pakpak bagian daripada Toba, Karo bagian daripada Toba, kan ada konsep semacam itu ya. Ya, itu kan harus dijelaskan secara ilmiah. Kita tidak mencoba untuk mencari mengada-ngada, tapi bagaimana
penjelasan ilmiah itu memberikan gambaran yang lebih pasti tentang identitas orang Pak-Pak itu sendiri. Ya, jadi itulah bincang-bincang kita dengan Pak Ketut. Jadi apa namanya, bagi kita warga Pak-Pak dimanapun berada dan juga pemerintah daerah, ya banyak hal yang perlu digali. Peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, mungkin bukan hanya di Pak-Pak, tapi juga suku-suku bangsa lain di Sumatera Utara yang sampai sekarang ini masih apa namanya, banyak kekayaan yang belum banyak dijamah ya. Padahal kekayaan-kekayaan itu bisa dijadikan sebagai objek wisata, mungkin juga akan diketahui apa namanya leluhurnya atau macam-macam gitu dari peninggalan-peninggalan zaman dahulu ya. Mungkin close statement aja Pak Ketut. Ini hujan deras di sini. Iya sama Pak, sama. Iya. Saya pikir pemerintah daerah harus segera melakukan apa namanya kajian-kajian dalam konteks identitas, karena ini penting. Namanya identitas itu melekat sampai seumur hidup dan pada generasi berikutnya. Ini harus diketahui. Ini penting sekali mengetahui proses tentang siapa sih sebenarnya orang Pak-Pak itu, Pak-Pak Dairi. Itu aja. Baik, jadi mungkin itu saja bincang-bincang singkat kita dengan Pak Ketut. Saya belum bisa menyebutkan, belum hafal saya namanya, tapi saya tahu Pak Ketut ini adalah Kepala Balar Sumatera. Ada 5 provinsi, tapi sekarang sudah bertukar nama. Ya mudah-mudahan pada penonton ada manfaatnya. Ya juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah supaya semua kekayaan baik kekayaan masa dulu dan sekarang ini idealnya lah diidentifikasi, digali dan dikembangkan. Mungkin begitu saja Pak Ketut pertemuan kita hari ini, karena cuaca pun tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama di sini. Deras sekali hujannya Pak Ketut. Saya nggak tahu apakah suara saya kedengaran atau tidak. Masih kedengaran. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ketut. Salam sehat selalu. Sama-sama. Selamat malam. Iya.